pagi, perkenalkan kami dari kelompok Sahitya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul kebijakan e-government. Sebelum memulai hasil presentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Marliantis Erpanimati. Saya Febrina Kristiani Labu. Saya Maria Margarita Paju. E-governance dan pemerintahan konvensional. E-governance adalah singkatan dari electronic governance yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam penyelenggaraan pemerintah. E-governance bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dalam e-governance, pemerintah menggunakan platform digital dan internet untuk memberikan layanan publik, berkomunikasi dengan masyarakat, dan mengelola administrasi pemerintahan. Pemerintahan konvensional di sisi lain merujuk pada bentuk pemerintahan yang beroperasi secara tradisional dengan menggunakan metode dan prosedur yang sudah mapan dan umum digunakan. Pemerintahan konvensional melibatkan interaksi langsung antara pemerintahan dan masyarakat melalui pertemuan, korespondensi fisik, atau kunjungan ke kantor pemerintahan. Proses administrasi dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan konvensional biasanya dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen fisik. Perbedaan utama antara e-government dan pemerintah konvensional terletak pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. E-government memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan, mengelola data, dan berkomunikasi dengan masyarakat secara online. Sementara itu, pemerintah konvensional masih mengandalkan metode tradisional yang melibatkan interaksi langsung dengan pengguna dokumen fisik. Meskipun e-governance memiliki banyak keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah, pemerintah konvensional tetap memiliki peran penting dalam beberapa aspek pemerintahan yang memerlukan interaksi langsung dan keputusan yang kompleks, penting untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan teknologi dan kebutuhan pemerintah yang konvensional. Manfaat utama e-government memiliki 5 manfaat utama. Yang pertama, kemudahan akses layanan. Dengan adanya e-government, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan secara online melalui internet. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. E-government meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintahan serta memberikan umpan balik yang lebih cepat terhadap pelayanan publik. Ketiga, efisiensi dan penghematan biaya. E-government memungkinkan proses administrasi pemerintahan dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Yang keempat, partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Dengan adanya platform e-government, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang kelima, peningkatan kualitas layanan. E-government memungkinkan pemerintahan untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang berikut, tantangan dalam kebijakan e-government. Yang pertama, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah di Indonesia. Akses internet yang terbatas dan kurangnya jaringan yang stabil dapat menghambat implementasi e-government secara menyeluruh. Hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan online dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan digital. Yang kedua, tingkat literasi digital di masyarakat masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara praktik. Kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform online dan kurangnya aksesibilitas terhadap perangkat teknologi dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi e-government. Yang ketiga, implementasi e-governance memerlukan perlindungan yang kuat terhadap keamanan dan privasi data pribadi masyarakat. Keamanan data menjadi isu
krusial dalam penggunaan platform online, termasuk pelindungan terhadap serangan siber dan penyalahgunaan data. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem keamanan yang memadai telah diterapkan untuk melindungi data pribadi masyarakat. 4. Rendahnya keterlibatan masyarakat. Meskipun e-government memberikan kesempatan untuk partisipasi aktif masyarakat, masih ada ketentangan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum diskusi online atau memberikan masukan dapat mengurangi efektivitas dalam e-government. Kelima, koordinasi antar instansi. Implementasi e-government melibatkan berbagai instansi pemerintahan yang harus bekerja sama dalam mengintegrasikan sistem dan layanan. Tantangan koordinasi antar instansi termasuk sinkronisasi kebijakan, berbagi data, dan pembagian tanggung jawab dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi e-government. Yang keenam, e-government memerlukan perubahan budaya organisasi dalam pemerintahan. Proses transformasi dari pemerintahan konvensional ke pemerintahan digital membutuhkan adopsi teknologi, pelatihan pegawai, dan perubahan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan. Perubahan budaya organisasi biasanya membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan. Dampak positif dan negatif dari kebijakan e-government. Sebagai contoh studi kasus di Indonesia, kita dapat mengambil kebijakan penerapan sistem pembayaran pajak secara online di Direktorat Jenderal Pajak. Dampak positif dari kebijakan ini meliputi: yang pertama, peningkatan efisiensi. Proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan mudah, mengurangi waktu dan biaya administrasi. Yang kedua, transparansi. Masyarakat dapat melacak dan memeriksa status pembayaran pajak secara online, meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan. Yang ketiga, peningkatan kepatuhan pajak. Dengan kemudahan pembayaran online, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh studi kasus di Indonesia, kita dapat mengambil kebijakan penerapan sistem pembayaran pajak secara online Direktorat Jenderal Pajak. Dampak negatif yang mungkin dapat dievaluasi: 1. Keterbatasan akses. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk pembayaran pajak online, yang dapat meninggalkan sebagian masyarakat terpinggirkan. 2. Keamanan data. Risiko keamanan data pribadi dan keuangan masyarakat dalam sistem online harus diatasi dengan baik untuk mencegah potensi pelanggaran keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.